malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita akan melanjutkan studi kita dari eksposisi kitab Kejadian ya. Kita sudah masuk Kejadian pasal ke-50. Saya semula kepikir bahwa pasal 50 itu yang bagian pasal ke-50 ini menjadi the last ya, terakhir ya. Tapi waktu saya menggali bagian ini begitu kaya sekali. Banyak hal-hal yang sangat baik ya kita bisa pelajari di dalam akhir kehidupan daripada saudara-saudara Yusuf yang diceritakan di dalam kitab Kejadian pasal ke-50. Kita akan membaca Kejadian pasal ke-50 ini ya. Mari kita membuka pasal ke-50 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 17. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita selama segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahku mati, ia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat oleh hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Silakan ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup sesuatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, kita sekali lagi mau berdoa kepada Tuhan, mohon berkat penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu, kami mohon kehadiran Tuhan dan pertolongan Roh Kudus supaya kami bisa mempelajari bagian firman-Mu yang makin melengkapi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan sederhana ini, urapilah dia supaya dia boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah disatukan di dalam Kristus menjadi keluarga Allah. Dan perlu kita mengetahui saudara bahwa gereja ini adalah persekutuan orang-orang berdosa yang telah dibenarkan, dikuduskan menjadi milik Tuhan. Dan kita dipanggil untuk saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Saudara, di dalam proses sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya saudara, kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita masih bisa melakukan dosa, kesalahan. Bahkan sampai kita mati pun, kita tidak pernah mencapai kesempurnaan. Tapi kita sedang bertumbuh makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, di dalam ending daripada kisah Kejadian pasal ke-50 ini, kita bicara tentang bagaimana di dalam satu keluarga belajar untuk saling mengampuni, saling menerima, dan saling mengasihi. Nah, ini hal yang penting sekali di dalam komunitas yang namanya gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dicintai Tuhan. Dan Tuhan ingin kita sebagai anak Tuhan itu belajar saling menerima satu dengan yang lain. Waktu kita belajar saling menerima satu dengan yang lain, kita tidak bisa menutupin bahwa hidup kita ini masih ada kelemahan. Kita bisa melakukan dosa yang melukai saudara yang lain, saudara. Lalu bagaimana kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam anugerah, belajar saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni seperti Tuhan telah menerima dan mengampuni kita. Nah, saudara, melalui hal ini, saudara, kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 50 bagaimana saudara-saudara Yusuf menyatakan pengakuan dosa dan minta belas kasihan, menerima pengampunan daripada Yusuf pada waktu itu. Bahkan mereka mengatakan, kami budak-budakmu. Ini sesuatu niat di dalam hati mereka betul-betul untuk mereka menerima pengampunan dan diterima oleh Yusuf. Karena waktu itu Yusuf punya kuasa yang besar. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, saudara. Tapi sebelum kita mempelajari bagian ini, saudara, bagian bagaimana saudara-saudara Yusuf bagaimana menyatakan pengakuan dosa. Lalu sikap mereka bagaimana datang kepada Yusuf. Lalu bagaimana Yusuf menerima mereka, mengampuni mereka, dan bagaimana mereka akhirnya boleh saling menerima satu dengan yang lain, saudara. Ini studi yang sebenarnya dalam sekali, saudara. Kita bicara tentang dosa, tentang pengakuan dosa, tentang pertobatan, tentang komitmen untuk menyelesaikan dosa. Lalu dari pihak daripada Yusuf, bagaimana sikap Yusuf di dalam mendengar pengakuan dosa mereka, bagaimana sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang telah mengaku dosa ini. Dan kita akan pelajari ya, hal-hal ini secara lebih mendalam, saudara. Saudara, kita melihat bahwa pasal yang ke-50 ini, saudara, diceritakan ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka mati. Berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara, kita mengetahui bahwa minimal mereka sudah tinggal di Gosen selama 17 tahun, saudara. Mereka sudah diterima oleh Yusuf dan mereka sudah melihat kehidupan Yusuf. Tapi saudara, kita melihat walaupun secara 17 tahun sepertinya tidak ada suatu masalah yang serius. Tapi saudara, ini suatu realita, saudara, bahwa saudara-saudara Yusuf masih curiga, masih kurang bisa menerima realita bahwa Yusuf sudah mengampuni dan menerima mereka. Ya, saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus ini sesuatu hal yang tidak mudah. Sudah 17 tahun, seperti mungkin orang melihat sekilas gak ada masalah, semua oke. Ya, bisa kumpul, bisa senyum, bisa makan bersama. Tapi sebenarnya ada suatu masalah yang tersimpan di dalam hati saudara-saudara Yusuf. Mungkin dalam pihak Yusuf sudah tidak ada masalah. Yusuf sudah bisa menerima, sudah bisa mengampuni. Tapi saudara, yang menjadi penekanan kita bagaimana selama 17 tahun ini
saudara-saudara Yusuf masih menyimpan dosa, atau belum menyelesaikan masalah dengan Yusuf. Saya habis pikir bagaimana mereka 17 tahun di tengah-tengah kelimpahan tanda kutip di Goshen, tapi ada sesuatu yang belum beres, saudara. Kadang-kadang kita melihat mungkin ada orang secara ekonomi oke, secara keluarga bahagia, tapi ada problem of sin, masalah dosa yang belum selesai. Nah, di mana ada dosa, tidak ada sejahtera. Di mana dosa tidak ada suatu sukacita. Nah, ini saudara, ada dosa yang tersembunyi dalam kehidupan yang belum tuntas diselesaikan, saudara. Saudara, sampai suatu saat mereka selama ini mungkin berlindung, papanya masih hidup. Tapi suatu saat dan suatu realita dia harus menghadapi sendiri realita mempertanggungjawabkan dosanya. Yaitu pada waktu ayahnya mati, saudara. Waktu Yakub meninggal, timbullah mereka ini ketakutan. Ketakutan bagaimana mereka takut kalau Yusuf mendendam mereka, lalu melakukan suatu kejahatan kepada mereka. Saudara, ini ada sesuatu hal yang tidak mudah. Kenapa, saudara? Kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu bukan dosa yang kecil, saudara. Dosa yang serius. Di mana mereka ada konspirasi, berarti ada perencanaan yang matang. Dosa bukannya sekedar suatu dosa emosinya naik tiba-tiba, tidak. Tapi adanya namanya konspirasi. Ya. Konspirasi ini ya seringkali terjadi macam-macam ya. Atau persekongkolan kejahatan, saudara. Saudara, kita mengetahui di dalam dunia politik, di dalam negara, seringkali ada persekongkolan untuk melakukan suatu kejahatan yang terencana, saudara. Kita melihat bahwa mereka dulu pernah mau pertama membunuh Yusuf. Ini bagaimana, saudara? Ini 10 saudara kompak loh, mau merencana yang jahat, merencanakan pembunuhan itu serius, saudara. Bahkan akhirnya kan menciptakan suatu cerita bahwa Yusuf itu dimakan. Ini berarti ada unsur penipuan. Lalu mereka nggak jadi, lalu menjual. Dan ini ada suatu kejahatan, saudara. Ini namanya moral evil. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja. Saudara, ini hukumannya berat, saudara. Ini kesalahan ini tuh kayak kesalahan konspirasi mau mengkudeta atau mencelakai sesuatu yang serius, saudara. Nah, kita mengetahui, saudara, dosa ini berarti bukannya dosa pribadi. Dosa yang sudah melibatkan orang lain secara kelompok, persekongkolan, saudara. Saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, kita melihat adanya dinamika seperti ini, saudara. Persekongkolan atau pikiran-pikiran jahat yang menguasai hidup manusia sehingga dia melakukan kejahatan. Kejahatannya bukan spontan, tapi direncanakan. Saudara, hati-hati ya, saudara. Benih dosa kalau dibuahi menghasilkan kejahatan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab bicara tentang kejahatan, konspirasi, itu muncul beberapa kali, saudara. Yang pertama, saudara, kita melihat secara personal, kita melihat Kain merencanakan pembunuhan kepada Habil. Saudara, Kain merencanakan, bahkan saudara, waktu Allah mengingatkan, hei, dosa mengintip kamu harus berkuasa atasnya. Tapi tetap, saudara, Kain itu merencanakan apa yang dia sudah pikirkan. Orang sudah punya niat
jahat tuh. Tuhan yang ngomong pun tidak dipeduliin, saudara. Ini kita lihat kebebalan manusia, saudara. Lalu kita melihat terjadi juga pada diri Abraham dan Sarai. Mungkin dosanya kelihatannya sederhana. Mereka bersekongkol untuk tidak jujur, saudara. Tidak jujur, mengatakan bahwa Sarai itu saudara daripada Abraham. Mereka sepakat untuk tidak jujur. Kita mengetahui, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal ke-5 ada Ananias dan Safira bersekongkol untuk tidak jujur, dan Allah akhirnya menghukum secara publik. Mereka dua-duanya mati, saudara. Lalu kita melihat, saudara, ada konspirasi lain lagi, persekongkolan antara Yakub dengan ibunya. Ibunya, ya, Ribkah, saudara. Bagaimana bersama dengan Yakub mengatur untuk menipu ayahnya, menipu kakaknya. Saudara, kita hati-hati di dalam hati kita. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di sana terpancar kehidupan kita. Bagaimana kita mempertahankan kelakuan bersih? Kecuali kita menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, istilah dosa, saudara. Dosa di dalam bahasa Ibrani, ya, bisa katakan ada istilah pesa atau kata. Dalam bahasa Yunani ada namanya adikia, artinya harmatia. Satu tindakan yang melawan hukum. Ya, plus melawan hukum Allah. Nah, ini, saudara, kata Yesus, tindakan melawan hukum Allah secara sadar melawan hukum atau melawan pemerintahan Allah dengan melawan hukum Allah. Itu dosa, saudara. Dosa juga disebutkan meleset daripada sasaran yang Tuhan mau. Kita tidak tepat melakukan seperti yang Tuhan mau, saudara. Aspek lain, saudara, kita bisa melakukan dosa pasif. Kita tahu yang baik, tapi kita nggak melakukan. Kita nggak melanggar, nggak membunuh, nggak berzina, tapi kita nggak melakukan yang baik. Maka Alkitab, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, itu Roma 14, itu adalah dosa. Saudara bisa bayangkan, itu dosa itu berarti pelanggaran kepada hukum Allah. Berarti kalau kita nggak belajar firman Allah, kita sebenarnya sedang membangun pola hidup menjadi orang yang tanpa hukum. Saudara, orang yang hidup punya gaya hidup yang boleh kata mengabaikan hukum atau tanpa hukum Allah, itu orang bebal, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus di dalam bagian yang kita melihat, saudara, bagaimana saudara-saudara Yusuf menyatakan suatu pengakuan, dan di sini dia memakai beberapa istilah. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu. Kesalahan, pakai istilah kesalahan atau transgression. Lalu dikatakan dan dosa mereka, dosa, ya, pakai sin. Lalu disebutkan juga di sini ada istilah ditambah lagi kejahatan, evil. Melakukan suatu kejahatan, saudara. Saudara, kalau Yesus Kristus, kita melihat, saudara, kehidupan daripada saudara-saudara Yusuf. Kita mengetahui juga, saudara, di dalam kisah mengenai Simeon dan Lewi, karena adiknya itu dikerjain atau diperkosa oleh Sikem, mereka tuh ngatur siasat, kembali konspirasi, persekongkolan, dengan siasat penipuan, pakai hal rohani malah,
membunuh Raja Sikam, anaknya Sikam, seluruh penduduk dibantai, kecuali perempuan dan barang-barangnya itu dijarah. Saudara, kita melihat suatu realita, dosa itu mempengaruhi lingkungan, lalu dosa itu menjadi gaya hidup, sehingga manusia hidup dalam kejahatan di mata Tuhan. Kadang-kadang kita melihat dunia ini sudah sepertinya oke-oke, tapi saudara, kita hidup di tengah-tengah orang-orang berdosa. Kita pun orang berdosa, saudara. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Bahkan tanpa sadar, kadang-kadang hidup kita tanpa sedang merencanakan sesuatu yang kita tidak sadari atau kita sadari sudah melenceng di dalam rencana Tuhan atau di dalam pikiran Tuhan. Maka saya katakan dosa itu pelanggaran pada hukum Allah atau tidak mencapai sasaran yang dikehendaki Tuhan, atau kita bisa dosa pasif. Dosa pasif itu artinya kita tahu yang baik, tapi kita nggak melakukan. Nanti bertambah kita sadar yang salah pun kita jalankan terus, melanggar firman Tuhan. Aspek lain, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, kita berdosa. Iman artinya kita mengandalkan Tuhan, di dalam persetujuan Tuhan. Saudara, kita bayangkan sehari-hari kita kalau kita hidup tanpa firman. Kita hidup terus tidak mengamati Tuhan. Kita hidup tidak mengandalkan Tuhan. Kita berbuat dosa bukan hanya hitungan berapa kali. Kita bisa tiap detik kita berbuat dosa, saudara. Ini yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Di tengah-tengah kondisi yang nyaman, boleh kata sepertinya tanda kutip, mereka tinggal di Goshen, dia punya saudara yang penguasa Mesir. Tapi seperti mereka, apakah mereka enjoy? Sukacita? Tidak. Ada sesuatu yang belum selesai dalam hidup mereka. Saudara, menjadi konklusi saudara, kita melihat apa yang dialami oleh Daud. Daud setelah dia berzina dengan Batseba, seperti orang tidak tahu, dan dia bisa menutupi dosa. Bahkan dia membunuh Uria untuk dosa yang nggak terbongkar. Secara manusia, Daud itu aman, tapi Tuhan mengejar yang namanya Daud. Selama dia belum mengaku dosa dan bertobat, Tuhan tidak memberikan sejahtera dalam hatinya. Sehingga dalam Mazmur nomor 32, di sana saudara, Daud menggambarkan perasaan hatinya pada saat dia masih menyimpan dosa dan tidak membereskannya di hadapan Tuhan. Dia mengatakan apa, saudara? Saya akan bacakan untuk saudara di dalam Mazmur nomor 32. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2. Ayat 3 sampai 5 seorang boleh membacakan. Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupin. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Silakan ayat 3 sampai 5. Lama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, suk-sukku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Saudara, kita melihat bahwa Daud
selama beberapa saat dia tidak mengaku dosa atau tidak bertobat, tidak mengaku dosa. Dia berusaha untuk menghindar pada realita dia jatuh sama Tuhan. Secara manusia kita melihat mungkin Daud masih bagaimana beribadah sama Tuhan, masih berelasi, tapi ada yang tidak beres dalam hidupnya sama Tuhan. Dia nggak sejahtera. Adanya dosa, tidak ada sejahtera, nggak ada sukacita rohani. Saudara, sampai saat Allah berinisiatif memakai Nabi Nathan untuk menegur, untuk mensingkapkan dosa-dosanya. Puji Tuhan, saudara, Daud dengan rendah hati mau mengaku salah, mau bertobat di depan Tuhan. Saudara, kalau orang ditegur kesalahannya, biasanya tersinggung, nggak terima. Apalagi selama ini rasa dia benar, apalagi punya kuasa. Saudara, hati-hati ya. Kita semua kalau saudara ditegur karena mungkin ada kesalahan, ada kelalaian, kita harus rendah hati. Kita jaga jaim, jaga image. Lalu kita cari kambing hitam. Saudara, kita kalau mau bertumbuh, kita harus terbuka untuk dikritik, ditegur, dikoreksi. Daud memberi contoh, dia walaupun seorang raja punya power, waktu ditegur oleh Nabi Nathan, hamba Tuhan, dia mau menerima teguran itu. Dan sisi lain dia mau terima konsekuensinya, saudara, akibat kesalahannya itu. Lalu Tuhan mengatakan di dalam Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ini suatu pengalaman rohani daripada Daud, saudara. Tapi kita melihat, saudara, bahwa yang berinisiatif membuat Daud itu bisa menyadari kesalahannya, dosanya, yang bertobat, Allah yang berinisiatif. Bukan Daud langsung mengaku salah, atau bukan Daud langsung ketemu Nabi Nathan mengaku salah, mau bertobat. Bukan. Tuhan yang menggerakkan. Tuhan yang menggerakkan Nabi Nathan untuk menegur. Dan Daud meresponi, saudara. Ini yang terjadi pada diri juga, saudara, diri saudara-saudara Yusuf, saudara. Kita melihat kematian Yakub, momen Roh Kudus bekerja menimbulkan kegelisahan dalam hidup mereka. Kegelisahan mereka, ketakutan akan balas dendam daripada Yusuf, saudara. Sebenarnya perasaan ini diikat oleh apa? Oleh hidup mereka sendiri. Mereka telah melakukan kejahatan. Mereka juga punya jiwa balas dendam. Sehingga dia memandang potret Yusuf dengan potret hidup mereka, saudara. Kadang-kadang tanpa sadar kita menilai orang lain dengan kacamata kita sendiri. Celakanya kita melihat Tuhan dengan kacamata kita sendiri, saudara. Saudara, kesukaan Yesus Kristus, di sini kita melihat saudara-saudara Yusuf. Pada waktu Allah memakai momen kematian Yakub untuk merestorasi kehidupan rohani daripada saudara-saudara Yusuf. Saudara kata Yesus, di sini kita melihat saudara Yusuf. Pertama, saudara, dia tidak secara langsung datang kepada Yusuf. Saudara, kita melihat bahwa mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf. Jadi ada seseorang atau orang tertentu menyampaikan pesan kepada Yusuf dengan mengatakan, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Saudara, banyak orang memikirkan, ini mereka jujur atau enggak? Sebetulnya Yakub kan bisa ngomong langsung sama Yusuf.
Anda selama ini nggak ngomong. Apa ini adalah setting mereka karena mereka takut, saudara. Lalu dikatakan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu. Saudara, kesalahan, transgression. Lalu juga dikatakan juga dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Saudara, kita pada awalnya mereka memberi suatu message, memberitahu kepada Yusuf, pesan ayahnya, bahwa ayahnya berpesan supaya Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang telah melakukan kesalahan dan dosa dan kejahatan yang serius. Kejahatan jadi niat yang ingin merugikan orang lain. Kita mengetahui rencana pembunuhan. Ini pembunuhan itu bukan dosa simpel, saudara. Lalu menjual itu, saudara. Saudara, Islam menjual kita perdagangan manusia, saudara. Ini jahat ini. Dijual belikan manusia. Ya. Ini penjualan manusia, saudara. Sekarang kan banyak orang-orang kadang-kadang bisa menjual, ya, masa-masa perang atau masa-masa darurat, itu wanita-wanita diculik, dijual atau dijadikan pelacur dan sebagainya. Ini kejahatan. Nah, Yusuf dijual sebagai seorang budak, kayak binatang dijual belikan. Ini kejahatan yang serius yang bisa menimbulkan kepahitan, luka batin, dan kematian dari seseorang, saudara. Saudara, karena Yesus Kristus, dan sekarang, saudara, mereka mengaku segala kesalahan dan dosa kejahatan yang mereka lakukan. Artinya, saudara, mereka sekarang bolehkah terbuka. Dulu mungkin agak sungkan-sungkan, malu-malu, atau ada ketakutan sendiri. Sekarang mereka open, saudara. Lalu berikutnya, saudara, mereka bukannya sekedar pesan-pesan untuk memberitahu kepada Yusuf. Saudara, kita melihat pada akhirnya mereka juga datang kepada Yusuf, sujud di depan Yusuf, dan mengaku dosa dan mau menjadi budak. Artinya apa, saudara? Betul-betul Yusuf itu seorang penguasa besar, saudara. Sehingga mereka ada ketakutan, mereka menyerahkan diri gitu loh. Menyerahkan diri untuk mengaku salah, menyerahkan diri untuk menjadi budaknya Yusuf. So, karena Yesus, mereka sepertinya sudah Tuhan atur, dikondisikan, you nggak bisa menghindar lagi. You tidak mau berdamai dengan Yusuf, berarti you akan binasa. You tidak akan berdamai dengan Yusuf, berarti engkau akan mati di dalam segala kegelisahan jiwamu. Saudara, banyak orang mati dalam kegelisahan karena dosanya belum diberesin, saudara. Saudara, karena itu saya masih ingat, saudara, saya menginjilin satu orang di rumah sakit. Orang ini waktu saya injilin, saudara, dia sedang sakit agak serius. Beberapa kali sudah masuk rumah sakit. Tapi waktu saya kunjungin, saudara, dia cerita, Pak Kokhan, puji Tuhan, ya, kayak kata-kata klise gitu ya. Tuhan pelihara hidup saya. Ya. Bahkan selama saya sakit, banyak pendeta-pendeta yang mendoakan saya untuk kesembuhanku, kesembuhan saya. Saya yakin hamba-hamba Tuhan itu doa yang didengar oleh Tuhan, dan saya akan sembuh. Saudara, Yesus Kristus. Lalu saya coba, oh ya, puji Tuhan ya, banyak orang perhatiin kamu ya. Puji Tuhan, banyak orang mendoakan kamu. Tapi kemudian saya coba kasih sedikit shock terapi. Saya bertanya kepada orang ini, kalau kamu tidak sembuh gimana?
Kamu udah siap belum ketemu Tuhan? Wah, dia, loh Pak Kokan kok ngomongnya gitu sih? Oh iya kan, orang sakit ada kemungkinan bertambah sehat, sembuh, atau bertambah buruk, meninggal. Karena hidup manusia itu endingnya akan meninggal. You sembuh, nanti tambah tua akan meninggal juga kan? Iya Pak Kohan. Tapi jangan sekarang dong. Saya kalau bisa ingin sembuh Pak Kohan. Jadi artinya saya ngomong lebih khusus lagi. Kamu belum siap ketemu Tuhan. Iya Pak Kohan, saya belum siap. Loh ada apa? Apakah ada yang ganjil dalam hidup kamu ketemu Tuhan? Pertama dia basa-basi gitu loh. Saya desek lagi. Ayo, you bisa cerita enggak kepada saya? Apa yang menghalangi kamu? Kamu yakin enggak bahwa kamu kalau mati pasti masuk surga? Wah, saya takut Pak Kokan. Saya banyak dosanya. Kan Kristus sudah mati menanggung dosa-dosa kita. Yang percaya kan diampuni dosanya. Iya Pak Kokan. Tapi masih ada dosa-dosa yang saya lakukan sampai hari ini. Wah, saya kaget sekali. Apa? Waduh Pak Kokan, susah untuk cerita. Susah untuk cerita. Lalu gimana? Saya mau doakan apa? Saya doakan supaya kamu bisa siap bertemu dengan Tuhan apapun. Kalau Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan, kamu siap ketemu Tuhan. Nah, ada hal kesulitan apa? Lalu dia mengatakan demikian. Waktu itu nggak ada keluarga sama sekali. Pak Kokan jujur, saya sebetulnya punya istri simpanan. Dan istri simpanan itu punya anak juga. Istri saya, anak-anak saya nggak tahu. Saya takut. Saya masih hidup dalam dosa. Lalu saya beritahu dia. Semua orang orang berdosa. Dan kita semua nggak bisa terhindar. Kita masih bisa jatuh. Tapi yang penting, saya bilang, apakah Bapak ada pengalaman mengaku dosa, mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang pernah mati dan bangkit? Sehingga kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan hidupnya. Lalu saya menjelaskan Injil lebih lengkap. Lalu saya ajak dia bertobat terima Tuhan Yesus. Saya mengatakan Tuhan Yesus sudah mengampuni kamu. Ya. Kalau sembuh puji Tuhan. Tapi kalau tidak sembuh, Tuhan sudah mengampuni kamu. Tuhan sudah siapkan hidup yang kekal kepada kamu. Sekarang kamu hidup untuk Tuhan. Kalau mati juga mati untuk Tuhan. Hidup atau mati adalah milik Tuhan. Mau saya ajak doa saudara. Saudara Tuhan Yesus, ini dalam surat Roma katakan, kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau mati, mati untuk Tuhan. Baik hidup ataupun mati, milik Tuhan. Kita melihat di dalam Kejadian pasal ke-50 ini saudara. Saudara-saudara daripada Yusuf mengaku dosa. Sekarang minta belas kasihan, minta pengampunan daripada Yusuf. Lalu mereka siap jadi budaknya Yusuf. Artinya dia sudah nggak ada pilihan lagi. Dia dimiliki Yusuf atau akhirnya dia terpisah dengan Yusuf. Sebenarnya saudara, Yusuf sudah menerima mereka, cuma dari fiat dia secara pengalaman hidup
mengaku dosa, terima pengampunan, dan diterima hidupnya itu belum menjadi suatu pengalaman di dalam kehidupan saudara Yusuf, atau minimal belum menjadi pengalaman yang diakui di dalam hidupnya sendiri. Dia masih dibayang-bayang dengan dosa yang lalu. Saudara, karena Yesus Kristus, ini saya percaya keadaan daripada saudara Yusuf ini bukan keadaan biasa. Dia ada ketakutan, kekhawatiran yang besar bahwa Yusuf akan membalas dendam. Dan Yusuf mungkin akan membuat dia meninggal. Tapi kita melihat, saudara, sebetulnya Yusuf sudah bisa menerima mereka. Sehingga nggak heran, saudara, kita melihat dalam keadaan seperti ini, saudara. Kita melihat kemudian waktu Yusuf mendengar pengakuan dari saudaranya, dia tuh menangis, saudara. Menangis. Saudara nggak bisa bayangkan. Dia sudah 17 tahun bersama saudaranya. Dia sudah terima sama dia. Saudara-saudara, dia sudah menerima saudara, tapi saudara-saudaranya belum menikmati realita pengampunan, realita berdamai dengan Yusuf. Saudara, karena Yesus Kristus, celakalah kita kalau kita sudah menerima pengampunan Tuhan, saudara masih rasa belum diampuni oleh Tuhan. Dan kita tidak menikmati intimasi dengan Tuhan sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah ditebus oleh Kristus. Karena kita belum secara pribadi untuk mengaku dosa, mau bertobat, mau komitmen menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudara, saya ingin berikan pengertian dua macam pertobatan. Saudara, pertobatan yaitu pertobatan yang berhubungan dengan keselamatan. Itu terjadi satu kali dalam kehidupan saudara. Waktu engkau bertobat terima Tuhan Yesus, engkau diselamatkan. Ini pertobatan satu kali, ya. Saudara mengalami yang namanya true conversion, terjadi satu kali seumur hidup. Engkau meninggalkan dosa dan berpaling kepada Kristus, beriman kepada Tuhan, engkau diselamatkan. Tapi saudara, ada macam pertobatan yang kedua, yaitu pertobatan yang terus-menerus kita harus lakukan di dalam progressive sanctification. Pengudusan yang progresif dalam pengalaman hidup kita sebagai anak Tuhan. Kadang-kala kita masih bisa jatuh, gagal melakukan kehendak Tuhan. Maka pada waktu kita jatuh dalam dosa, kita gagal melakukan kehendak Tuhan, kita gagal melakukan apa yang baik, kita tidak beriman kepada Tuhan di dalam kita ambil keputusan, kita perlu bertobat. Ini pertobatan yang terus-menerus dalam kehidupan kita, saudara. Nanti kita mengatakan, Yesus pernah mengatakan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa? Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Artinya, saudara, waktu kita memberikan pengampunan dosa atau belas kasihan kepada orang bersalah kepada kita, kadang-kadang kita dituntut panjang sabar. Panjang sabar berarti kita mau menanggung penderitaan demi kerohanian orang lain, saudara. Demi kita melakukan kehendak Tuhan. Ketekunan itu ada unsur long suffering. Kita mau menderita untuk mengampuni saudara kita yang kadang-kala kesalahan itu berulang-ulang kali. Maka selain Allah dikatakan Allah itu panjang sabar, Dia selalu mengampuni kita. Alkitab katakan dalam 1 Yohanes pasal pertama, jika kita mengaku dosa, maka dia setia dan adil akan mengampuni dan mensucikan kita dari kejahatan. Kita hidup dalam proses dikuduskan. Kita hidup dalam proses meninggalkan dosa dan mengenakan manusia baru. Saudara, kadang-kadang saudara, kerohanian kita terhambat oleh karena ada dosa-dosa yang belum kita bereskan di depan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, kita melihat saudara ada sikap yang baik, boleh kata. Saudara-saudara Yusuf, mereka diberikan anugerah kesempatan oleh Tuhan
anugerah Tuhan untuk mereka boleh bisa membuka hati, mengaku dosa, minta belas kasihan Tuhan. Sehingga mereka punya goodwill yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup mereka. Saudara, orang bisa mengaku salah, mau bertobat. Sisi lain itu anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, cenderungnya orang tuh bebal. Dikasih tahu kadang nggak taat, dikasih tahu ngelawan. Kalau orang dikasih tahu dan mau terbuka mengaku, itu anugerah Tuhan. Tapi aspek lain, saudara, pertobatan adalah tanggung jawab manusia untuk berespon. Kalau kita dikasih tahu tidak bertobat, kasih tahu kita terus kekeh tidak mau menyadari kesalahannya, pada saatnya ada batas kesabaran Tuhan, tanda kutip, kita tidak bertobat, maka kita akan menuai apa yang kau tabur. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Kalau kita bertekun dalam dosa, bertekun dalam kedagingan, maka akan menuai hukuman Tuhan. Saudara. Puji Tuhan, saudara. Setelah Yakub meninggal dunia, dan sebelum Yusuf meninggal dunia, mereka sudah dipulihkan hidupnya oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat aspek lain, saudara, waktu aspek lain sikap Yusuf terhadap pengakuan dosa daripada saudara-saudaranya. Kita melihat ekspresi pertama Yusuf, saudara. Yusuf adalah orang yang penuh belas kasihan, orang yang generous, orang yang punya compassion melihat kesalahan orang lain, saudara. Saudara, kata Tuhan Yesus Kristus, orang yang generous, yang baik, yang penuh belas kasihan, saudara, orang itu tidak memandang rendah orang yang bersalah. Orang yang nggak generous, merasa diri benar, cenderung kita merendahkan orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kita merasa lebih baik kita menjadi orang sombong karena melihat kejatuhan orang lain. Kita mengatakan, saya nggak seperti itu, saya lebih baik dengan orang seperti itu. Seperti orang Farisi. Waktu ada dua orang pergi ke bait Allah, orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi mengatakan, aku bukan orang pendosa, seperti pemungut cukai ini, seperti pelacur itu, look down kepada orang berdosa. Aku berpuasa seminggu 2 kali, aku memberikan perpuluhan, aku memberikan sedekah. Tapi sebetulnya mereka tidak punya compassion. Mereka dipengaruhi hidup legalis, merasa diri paling baik, menganggap orang lain yang lain itu orang berdosa. Saudara, kesombongan rohani itu bahaya sekali, saudara. Orang-orang yang senior, orang yang banyak mengerti firman Tuhan, kadang-kadang tanpa sadar setting pikirannya itu jadi orang legalis, orang legalistik. Kerohaniannya memiliki suatu kesombongan rohani, memandang rendah orang lain. Apalagi membandingkan, aku cukup baik dibanding orang lain. Yusuf tidak demikian. Yusuf pada waktu melihat pengakuan dosa daripada saudara-saudaranya, dia menangis. Timbul compassion. Dia orang generous, very generous. Saudara, ini bagian yang indah sekali, saudara. Yusuf yang pertama kita melihat di dalam apa yang dilakukan oleh Yusuf pada saat saudara-saudaranya ini mengaku dosa. Yang pertama, saudara, kita melihat bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Saudara, ini tidak mudah, saudara. Orang yang cenderung, saudara, orang yang memiliki
kedudukan yang tinggi, punya kekayaan yang besar, punya kuasa, ya. Cenderung saudara, kita tuh menjadi orang yang pride, orang yang sombong, walaupun kita tidak mengakui, tapi kadang-kadang kondisi ini membuat kita bisa look down pada orang lain, saudara. Tapi kita melihat saudara Yusuf, saudara, mengekspresikan sikap yang very generous. Dia menangis, saudara. Dia menangis, ya. So, kadang dia prihatin, kasihan ya, dan berkasihan. Kamu sudah menanggung beban selama 17 tahun ini akibat kesalahanmu. Saudara, orang berbuat dosa tidak pernah lepas dari konsekuensi akibat dosa. Bahkan saya katakan, saudara, waktu kita berbuat dosa, itu akibat kita karena mengabaikan Tuhan. Dari perbuatan dosa itu sendiri sebagai akibat kita mengabaikan Tuhan. Kita mengabaikan hukum Allah. Kita nggak beriman kepada Tuhan, Allah membiarkan terjadinya dosa dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini pikiran yang perlu kita pahami, saudara. Waktu seseorang mengabaikan firman, membuat dia jatuh dalam dosa. Jangan pikir kalau berbuat dosa itu akibatnya apa. Perbuatan dosa ini sebagai akibat kita mengabaikan Tuhan. Maka di dalam Mazmur pernah mengatakan, Mazmur 119 9-11, dikatakan, saudara, bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hati aku mencari Engkau supaya aku tidak berdosa. Artinya apa, saudara? Kalau kita tidak mencari Tuhan dengan segenap hati sungguh-sungguh, akibatnya kita jatuh. Jatuh sebagai akibat kita mengabaikan hukum Allah. Jatuh dalam dosa akibat karena kita nggak takut kepada Tuhan. Jatuh dalam dosa karena akibat kita nggak beriman sama Tuhan. Saudara, kita perlu setiap hari, tiada hari tanpa membaca firman. Bukan yang dibaca, kita berpegang kepada janji Tuhan. Tiada hari tanpa doa. Tiada hari tanpa beriman sama Tuhan. Saudara, kita nggak cukup hanya Bible study setiap minggu. Setiap hari kita ada waktu bergaul dengan firman Tuhan. Dan itu kekuatan rohani supaya kita nggak jatuh, saudara. Saudara, sebagai Tuhan Yesus Kristus, kita melihat, saudara, beberapa aspek yang penting. Pertama, saudara, tadi saya katakan bahwa Yusuf itu orangnya humble. Humble, mengekspresikan bagaimana sikap dia dengan dia waktu menangis. Lalu ada beberapa hal kita pelajari, saudara. Dia mengampuni dengan rendah hati. Mengampuni, orang yang mengampuni orang lain, kita harus menjadi rendah hati. Saudara, orang yang gak rendah hati susah untuk mengampuni, karena egonya lebih besar. Egonya, gengsinya lebih besar, harga dirinya lebih besar. Susah untuk mengampuni orang lain, saudara. Kita kadang merasa lebih baik, merasa lebih oke daripada orang lain, lalu kita memandang rendah. Di sini kita melihat Yusuf adalah orang yang rendah hati. Dan kita melihat beberapa hal, saudara. Dia tidak menggunakan kuasanya untuk menuntut keadilan. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara Yusuf takut kalau Yusuf itu nuntut keadilan. Maka Yusuf, saudara, kita melihat Yusuf tidak menuntut pembayaran atas kesalahan atau tidak menuntut akan balasan daripada saudara-saudara ini, saudara.
Ini sesuatu hal yang luar biasa sekali, saudara. Saudara, kalau kita umumnya orang diperlakukan jelek ingin balas. Tapi Yusuf di dalam kerenah hatinya, dia tidak membalas. Ini suatu hal tidak gampang. Yusuf bagaimana bisa membalas dengan menjadikan hamba, masukkan penjara, atau melakukan suatu hal yang mencelakakan mereka. Tapi Yusuf tidak melakukan ini, saudara. Yusuf juga tidak menghitung kesalahan-kesalahan mereka. Saudara, kata Yesus Kristus, saudara, kalau ada orang terus merekod kesalahan kita, wah, kita menghadapi orang begitu susah, saudara. Kalau kita diungkit kesalahan kita sama orang lain, saudara, kamu tuh dulu ini, dulu didaftarin, saudara. Saya satu kali mengkonseling ada satu keluarga, ya. Nah, suami istri ini, saudara, ya, ada konseling, saudara. Ini kasusnya sederhana sekali, saudara. Tapi serius, sekali sederhana. Yaitu suaminya itu suka menghitung kesalahan istri, saudara. Jadi sampai, saudara, kata Yesus Kristus, di kamarnya dikasih list, ditulisin, kamu hari ini melanggar berapa kali, saudara. Lalu kalau itu saya selalu ngomong, kamu hari ini sudah menyenggol saya 7 kali loh. Bayangin, saudara, listnya di kamar tuh banyak sekali, saudara. Ya. So, kan bayangkan, kira-kira saudara jadi istri punya suami begitu gimana, saudara? Atau sebaliknya, kita punya istri mempunyai daftar skor kesalahan kita. Ini loh, kesalahanmu, kelemahanmu itu segini banyak. Apa suruh balas? Saya juga hitung kesalahanmu mulai hari ini ya. Lalu listnya di kiri kanan dikasih list. Lalu kita coba tonjolkan kebaikan-kebaikan kita dibanding pasangan kita. Saya kira bukan tujuan ini, saudara. Saudara, Yusuf tidak menghitung kesalahan mereka. Padahal yang dilakukan saudara-saudaranya itu mungkin bukannya sekedar waktu itu menjual dan mau bunuh itu puncaknya. Mungkin ada berapa hal kejahatan yang dilakukan, saudara. Cuma Alkitab tidak ekspos. Ini puncak kemarahan mereka, kejengkelan mereka, itu dengan punya rencana membunuh. Tapi sebelumnya sudah banyak hal yang lain yang mungkin dilakukan oleh saudaranya. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat di dalam diri Yusuf, saudara. Dia pertama dengan rendah hati, dia tidak mengungkit-ungkit, ya. Lalu dia juga tidak merendahkan, ya, merendahkan daripada saudara-saudaranya. Lalu dia tidak menganggap diri benar, lebih benar daripada saudaranya. Lalu diekspresikan dengan satu istilah, dia rendah hati. Orang yang rendah hati. Saudara, di depan Tuhan kita tuh equal. Kita semua adalah orang berdosa yang sebetulnya gak layak di depan Tuhan. Yusuf menyadari semua terjadi karena anugerah Tuhan, dan dia bisa memperlakukan saudaranya dengan baik. Jelas ini pekerjaan Tuhan. Tuhan melalui Yusuf memberikan pengampunan. Tuhan melalui Yusuf memberikan penerimaan. Tuhan melalui Yusuf membuat mereka boleh kembali menjadi orang yang punya relasi yang baik. Ini pekerjaan Tuhan, dan Tuhan bekerja melalui kehidupan daripada Yusuf. Ini gambaran Yusuf atau tipologi Kristus yang melekat di dalam kehidupan Yusuf. Pada akhir hidup mereka mengaku dosa, dan mereka diterima oleh Yusuf dan boleh menikmati berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Saudara, kemudian kita melihat lanjutnya, saudara, bagaimana Yusuf pada waktu menerima saudara-saudaranya, waktu saudara itu mengaku salah, lalu menjadi hambanya, Yusuf tidak ngomong langsung, oke, you jadi hamba saya sekarang. Wah, dengan bangga
Enggak, saudara. Yusuf tidak punya sikap demikian. Saudara, kalau orang mengaku salah, mau ganti rugi, ya sudah, saya terima. Memang kamu salah, kamu tidak boleh gitu lagi ya. Kamu jadi orang baik-baik ya. Yusuf tidak berlaku demikian, saudara. Yusuf tidak menggunakan kuasanya untuk menekan dia atau melakukan suatu sewenang-wenang, saudara. Saudara, Yesus Kristus, Yusuf waktu melihat saudaranya datang lalu mengatakan, aku jadi budakmu, lalu mereka sujud jadi budak. Yusuf mengatakan apa? Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Saudara, Yusuf tidak memainkan peran Tuhan, saudara. Yusuf tahu dia bukan Tuhan. Dia tidak memainkan peran Tuhan, saudara. Saudara, kalau Yesus Kristus kembali ini menunjukkan suatu kerendahan hati daripada Yusuf, saudara. Dia nggak memakai peran Tuhan, tidak menggantikan peran Tuhan. Artinya, saudara, yang boleh memberikan pengampunan itu Tuhan, bukan Yusuf. Saudara, ini penting sekali. Yusuf betul-betul menempatkan diri dengan tepat. Dia tidak memainkan peran yang tidak seharusnya, saudara. Walaupun dia punya kuasa, dia punya posisi untuk melakukan hal-hal kehendaknya, tetapi itu tidak dilakukan di dalam kehidupan Yusuf. Saudara, Yusuf tidak mengatakan semaunya sendiri. Dia mengatakan, akukah ini pengganti Allah? Artinya saya bukan pengganti Allah. Saudara, kalau Yesus Kristus, kita melihat Yusuf berbicara tentang kebenaran di dalam kasih. Saudara, dia mengasihi saudaranya, tapi juga dia menyatakan suatu kebenaran. Dia tidak tedeng aling-aling, saudara. Dia mengatakan, kamu memang mereka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan telah mereka yang baik untuk aku. Kita melihat surah kedua Yesus. Yang pertama, saudara, Yusuf tahu posisinya. Yang kedua, saudara, dia tahu kedaulatan Allah. Semua terjadi dalam kedaulatan Allah. Saudara, saya percaya sebagai manusia, Yusuf tuh banyak masalah, banyak pergumulan dalam hidupnya. Masuk akal kalau dia itu ada kepahitan hidup, saudara. Dan kepahitan hidup akan mempengaruhi bagaimana dia berelasi dengan orang lain, juga mempengaruhi relasi dia dengan Tuhan. Ada kepahitan hidup, saudara. Bitterness. Dia dikecewakan oleh saudara-saudaranya. Dia dikecewakan oleh Potifar, istri Potifar, dijebloskan penjara. Dia juga dikecewakan oleh juru minuman raja. Banyak yang bisa cukup alasan dia ada kepahitan, saudara. Yang akhirnya dia akan membentuk karakter hidupnya untuk tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Tapi kita melihat Yusuf bisa menjadi orang yang menghandle di dalam pergumulan hidupnya, sehingga kehidupannya tidak dikuasai oleh masa lalu. Tapi kita melihat di dalam perjalanan hidupnya itu ada campur tangan Tuhan atau pembentukan Tuhan. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Allah yang mengizinkan terjadinya segala macam kesulitan dalam kehidupan Yusuf. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan hadir, menyertai, memampukan Yusuf menghadapi situasi yang tidak mudah dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh mengatakan, kamu mereka yang jahat, tapi Tuhan mereka untuk kebaikan, dengan maksud untuk memelihara satu bangsa. Saudara, kita melihat yang pertama, saudara, kita melihat Yusuf mengasihi
dengan tidak menutupi realita kebenaran, yaitu mereka pernah berbuat jahat. Saudara, kadang-kadang kita terlalu mengasihi sehingga kita terlalu toleransi kepada kejahatan. Ya, kita tidak pernah menyampaikan kebenaran, ya. Kita tidak pernah mengekspos kesalahan, sehingga orang itu tidak pernah mengalami recovery dalam kehidupan rohaninya, saudara. Saudara, ada beberapa hal yang bisa didiskusi, saudara. Saudara, kalau ini berhubungan kejahatan, apalagi konspirasi. Saudara, dalam dunia sekarang ini kan adanya polisi, adanya pengadilan, adanya hakim. Saudara, kadang-kadang kita dilema. Ini orang ini sudah melakukan suatu penipuan atau kejahatan. Sisi lain, secara pribadi kita bisa mengampuni. Kita bisa menerima. Tapi saudara, menjadi pertanyaan, saudara. Kita tidak tahu orang ini sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Saudara, kalau orang ini belum bertobat sungguh-sungguh, lalu kita mengampuni, membiarkan, maka saudara, itu bisa melakukan kejahatan yang meluas, saudara. Maka di dalam anugerah umum Tuhan, Allah memakai pemerintah untuk menegakkan justice, menegakkan keadilan. Nah, kapan kita nih harus menyerahkan seseorang kepada pengadilan, pada hakim? Kapan kita hanya secara personal membereskan, saudara? Ini sesuatu hal yang perlu ditangani, setiap kasus itu berbeda. Saudara, Yesus Kristus, kita seharusnya mengampuni kepada mereka. Haruskah kita mengampuni mereka, kesalahan mereka, tapi mereka belum bertobat? Sampai di manakah kita berurusan dengan pengadilan dan hakim untuk menegakkan keadilan Tuhan? Di sini, saudara Yesus Kristus, kita melihat di dalam dunia kontemporer sekarang ini, hal ini bisa terjadi, saudara. Saudara Yesus Kristus, di dalam surat Korintus disebutkan, ya, kalau kita menyelesaikan masalah, kalau bisa secara suatu keluarga dalam Kristus, kita boleh saling mengampuni dan menerima tanpa menyerahkan kepada sesuatu, kepada orang-orang yang belum percaya. Ini hal yang memalukan kalau terjadi, saudara. Tapi aspek lain, saudara, ada suatu kejahatan publik yang bisa menular, bisa menimbulkan kerugian, kejahatan orang lain. Maka kita harus menempatkan dengan baik keadaan ini, karena Tuhan juga pakai pemerintah untuk menjalankan keadilan Tuhan. Tapi kita melihat di dalam diri daripada Yusuf, saudara. Yusuf bisa menyelesaikan masalah ini. Saudara, bagaimana kau dilaporkan ke pemerintahan, diekspos secara publik bahwa saudara-saudaranya sudah berkonspirasi dulu kejahatan masa lalu, bisa diungkit lagi, bisa dituntut secara pengadilan. Tapi kita melihat Yusuf orang yang generous. Yusuf mengampuni dan menerima saudara-saudaranya yang sudah mengaku salah, mau bertobat, menyerahkan diri menjadi budaknya Yusuf. Karena Yusuf tidak memerankan peran sebagai Allah. Dia kata, aku mengampuni, aku terima kamu sebagai budak. Tidak. Yusuf mengampuni dengan pengampunan Tuhan. Dia tidak menurunkan derajat saudara sebagai budak. Engkau tetap saudaraku. Engkau bukan budakku. Ini sesuatu anugerah Tuhan. Yusuf bisa menempatkan diri, bukan menggantikan posisi Allah. Biarlah Allah tetap jadi Allah, dan kita hanya sebagai umat Tuhan yang menerima kasih Tuhan, dan kita mau membagikan kasih kepada orang lain. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Yusuf mengalami semua yang tidak menyenangkan, ada tujuan Tuhan. Dan Yusuf akhirnya bisa menerima kepada saudara-saudaranya
Bagian kehendak rencana Tuhan dikenapi. Semua peristiwa itu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan Yusuf. Dan susurannya dia boleh pengampunan Tuhan dan boleh menikmati kasih persaudaraan dengan lebih terbuka. Tidak lagi menyimpan dosa, tidak lagi menyimpan kepahitan, saudara. Alkitab memberitahukan kepada kita, jikalau kita hidup di dalam terang, maka ada persekutuan satu dengan yang lain. Dan darah Yesus itu membersihkan hati nurani kita, sehingga kita boleh menikmati adanya fellowship dengan adanya damai sejahtera. Saudara, dalam hidup kita harus berani ada keterbukaan satu dengan yang lain. Bahkan Alkitab mengatakan, hendaklah kita mau saling mengaku dosa dan mendoakan supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Belajar untuk saling menerima, mengampuni. Kan Tuhan Yesus telah menerima, mengampuni kita. Yang terakhir, saudara, kita melihat Yusuf secara aktif menjamin hidup mereka. Pengampunan harus diikuti dengan perhatian yang aktif. Bukan sudah mengampuni selesai, saya nggak mau lihat kamu lagi, nggak mau ketemu lagi, sampai di sini ya. Saya mengampuni kamu, saya boleh tidak memperkarakan masalahmu. Silakan kamu hidup sendiri, aku hidup sendiri. Jangan lagi ada masalah, lalu jangan kita berkomunikasi lagi. Nanti timbul masalah baru. Saudara, kalau gereja seperti ini, saudara, gak ada fellowship, saudara. Yusuf setelah mengampuni, menerima menjadi bagian dalam hidup dia. Bahkan menjadi bagian seumur hidup. Dikatakan, janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu, makanan anak-anakmu. Demikian ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, kasih Tuhan Yesus, alangkah indahnya jikalau kita sebagai saudara dalam Kristus, kita boleh saling mengaku dosa, saling mendoakan untuk pertumbuhan rohani kita, saudara. Pengalaman di dalam akhir kehidupan keluarga Yakub, kita melihat setelah Yakub pergi, adanya perdamaian di antara keluarga mereka. Saudara, berbahagialah kita yang membawa damai, karena kita itu menjadi anak-anak Allah. Mari saudara, kita belajar untuk saling mengampuni. Bahkan kita mau belajar membalas kejahatan kebaikan. Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau seterumu itu haus, beri mereka minum. Kalau tidak punya pakaian, kasih pakaian. Malam hari ini, mari kita saling mendoakan saudara yang lain. Dan kalau kita ingat ada saudara, teman yang selama ini ada kepahitan dan masalah, kita mau bawa kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sendiri. Andai kata, tanda kutip, musuh kita, orang yang bermasalah sama kita, kalau dia mau berdamai dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau mereka bersalah kepada kita, apa kita mengungkit kesalahan? Atau kita belajar untuk melupakan, mengampuni, menerima seperti Kristus menerima kita. Saudara-saudara kata Yesus, kiranya Tuhan menolong kita di dalam kita membangun suatu fellowship di dalam tubuh Kristus yang belum sempurna. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan. Apakah kita mau gentleman mengaku salah? Atau kita mau belajar satunya lain, mau saling menerima, memberi kesempatan orang itu boleh berubah. Lalu kita tetap dengan rendah hati, walaupun kita yang benar, walaupun kita punya power,
Kita tidak menyalahgunakan wewenang kita, tidak menjadi memerankan Allah atau play God. Kita menjadi orang rendah hati, dan kita boleh membawa damai. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya.